Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan kita. Yang pertama dari pembahasan akidah dan manhaj yang bersumber dari Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti tentang fikih Syafi'i dari matan Al-Ghani wa Takrib dari penjelasan kitab At-Tadhhib. Sekarang kita masuk tema yang baru dari Syarhus Sunnah tentang masalah Al-Qur'an. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang masalah iman. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, di sini para ulama katakan Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Kita lihat perkataannya dan nanti penjelasan rincinya dari poin-poin yang ada. Monggo dibaca. Penjelasan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Al-Quran itu kalamullah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhlukin fayabidu. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah azza wa jalla, berasal dari sisinya. Al-Quran itu bukanlah makhluk yang akan binasa. Di sini poinnya beliau katakan wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla. Al-Qur'an itu kalam Allah, firman Allah. Wa min ladunhu, yaitu Al-Qur'an berasal dari sisi Allah. Wa laisa bimakhlukin. Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Karena makhluk itu bisa binasa. Kalamullah tidak demikian. Nah, untuk memahami hal ini kita lihat poin penjelasan dari perkataan Imam Al-Muzani di atas. Monggo dibaca. Al-Quran itu dari sisi Allah. Maksud perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa Allah itu berbicara dengan Al-Quran secara hakikat, dan Al-Quran itu berasal dari sisi Allah. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu kalamullah, berarti Allah berbicara sesuai dengan hakikatnya. Jadi benar-benar Allah itu berbicara. Bukan Jibril, ini bukan kalam Jibril, ini bukan kalamnya Muhammad. Ini bukan produknya Jibril, bukan produknya Muhammad. Jadi biasa orang liberal itu katakan, ya, Al-Quran itu dengan produk ilahi, bukan produk. Ya. Nah, pembahasan ini nantinya akan ini kunci poin penentangan orang-orang liberal dan Mu'tazilah pada pembahasan ini. Karena mereka akan menolak Al-Quran dari pembahasan ini. Jadi Al-Quran, ayat-ayat, perintah-perintah, larangan-larangan itu tidak diterima. Nah, poinnya di sini. Karena kalau dasarnya itu Al-Quran itu makhluk, sudah selesai. Maka itu cuma perkataan Jibril saja. Mau diterima tidak ya terserah. Itu cuma ungkapan dari Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad SAW mau terima ya silahkan, tidak diterima ya sudah. Ya, itu liberal seperti itu. Terus kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan hal di atas. Dalil-dalil yang menunjukkan hal di atas adalah firman Allah Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi ini dalil yang menunjukkan kalau Al-Quran itu berasal dari sisi Allah. Min ladun hakimin khabir. Al-Quran itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu.
Di awal disebutkan kitabun uhkimat ayatuh, membicarakan tentang Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah. Kalimatnya tegas di sini. Berarti bukan Jibril yang katakan, bukan Nabi Muhammad SAW mengatakan, namun ini Allah yang berbicara secara langsung. Terus Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kalimat Imam Al-Muzani rahimahullah, Al-Qur'an itu bukan makhluk yang akan binasa. Kalimat ini adalah bantahan untuk hululiyah, itihadiyah, jahmiyah, mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, hululiyah, itihadiyah itu yang menyatakan Allah dengan makhluk itu sama, atau Allah itu ada dalam makhluk. Juga ini bantahan kepada Jahmiyah. Jahmiyah ini yang banyak menolak sifat-sifat Allah. Juga bantahan kepada Mu'tazilah. Nah, pemikiran orang-orang liberal itu seputar pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah, Jahmiyah ini menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Terus berikutnya. Dalilnya bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Quran surah Asy-Syu'ara nomor 52. Al-Surah ayat 52. Dalam ayat lainnya, ala lahul khulqu ala lahul khulqu ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Di sini dibedakan antara menciptakan dan memerintah. Al-Qur'an itu termasuk dalam perintah Allah, bukan termasuk dalam makhluk Allah. Nah, dibedakan di sini ala lahul khalqu. Allah itu lahul khalqu wal amru. Khalqu mencipta, al-amru memerintah. Berarti dari al-khalqu ada makhluk, al-amru ada perintah. Maka keduanya ini menciptakan, memerintah hanyalah hak Allah. Maksudnya apa? Ada situ makhluk, ada di situ yang bukan makhluk. Ya, ada di situ makhluk, ada di situ perintah. Perintah tidak bisa digolongkan dalam makhluk. Manusia masuk dalam penciptaan. Allah ciptakan manusia. Sedangkan kalamullah, firman Allah, itu Allah berbicara langsung. Sesuatu yang berbicara di sini artinya kalamullah tadi tidak bisa golongkan sebagai makhluk. Maka itu masih, ya, kalau kita katakan itulah masih sifat-sifat Allah. Masih jadi sifat Allah. Tidak berpisah dari Allah, tidak seperti makhluk. Jadi masih bersatu dengan Allah. Terus satu ayat lagi, surat Ar-Rahman. Begitu pula ayat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Quran surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 3. Di sini disebutkan Al-Qur'an adalah ilmu Allah, sedangkan manusia adalah makhluk. Berarti berbeda antara ilmu Allah dan makhluk. Nah, makhluk sendiri manusia. Dibedakan sini Al-Qur'an lagi disebutkan sendiri. 'Allamal Qur'an. Bukan dikatakan khalaqal Qur'an. Ya, namun dikatakan 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu ilmu dari Allah. Di sini tidak dikatakan khalaqal Qur'an. Allah ciptakan Al-Qur'an. Maka itu sudah jadi dalil kalau Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia itu makhluk Allah. Nah, sekarang kita lihat perkataan para ulama yang mengatakan kafirnya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kita lihat satu persatu. Para ulama menyatakan sepakat akan kafirnya orang yang meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Imam Malik mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka ia dipukul hingga dipenjara sampai mati. Ya, itu perkataan keras dari Imam Malik. Lalu baca lagi. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, bukanlah makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Itu perkataan Imam Syafi'i, nanti berbeda dengan perkataan pengikut Syafi'i.
Kalau perkataan Sakwi seperti itu, kalau pengikutnya belum tentu. Karena pengikut bisa jadi ngaku-ngaku saja dalam hal akidah dia tidak ambil, cuma mau mengambil dalam masalah fikih saja. Terus Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka menurut kami ia kafir karena Al-Quran itu termasuk ilmu Allah dan di dalamnya terdapat nama-nama Allah. Nah, Al-Quran termasuk ilmu Allah tadi, surat Ar-Rahman, Allamal Quran. Al-Quran masuk ilmu Allah, Allah ajarkan. Maka menunjukkan itu ilmu Allah, maka tidak disebut makhluk. Dan di dalamnya terdapat asma'ullah, yaitu nama-nama Allah. Terus Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang menyatakan bahwa firman Allah berikut, Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah An-Naml ayat 9. Sebagai makhluk maka ia kafir zindik, halal darahnya. Nah, kafir zindik dikatakan kepada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan dikatakan lagi di sini halal darahnya. Lalu An-Nadr bin Muhammad Al-Maruzi menyatakan, siapa yang menyatakan bahwa ayat berikut itu makhluk, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14, maka ia kafir. Nah, kalau dia menyatakan tadi ayat ini tadi, innani, sesungguhnya aku, Allah berbicara sendiri. Anallah, berarti kalau katakan aku Allah, berarti Allah ungkapkan dirinya sendiri. La ilaha illa ana, tidak ada ilah sembahan yang berada disembah kecuali aku. Aku berarti yang berbicara, mutakallim. Kalau dalam istilah ya dhamir dalam bahasa Arab itu mutakallim, berarti yang berbicara. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah salat untuk mengingatku. Maka di sini digunakan kata aku. Aku berarti orang yang berbicara. Ya, yang berbicara yaitu Allah. Ya, maka Allah berbicara sendiri, berarti itu kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Maka kalau ada yang mengklaim ini bukan Allah yang berbicara gitu, itu makhluk, maka tadi dikatakan oleh An-Nadr bin Muhammad Al-Maruzi, orang tersebut kafir. Terus ada Imam Az-Zahabi, simpulkan lagi. Imam Az-Zahabi mengatakan, adapun pengafiran pada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka telah dikatakan oleh ulama salaf di masanya Imam Malik, Ats-Tsauri, kemudian masanya Imam Ibnul Mubarak, Waqi', lalu masanya Imam Syafi'i, Affan, dan Al-Qanabi. Kemudian masa Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini. Kemudian pada masa Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian pada masa Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dan Muhammad bin Jarir dan Ibnu Khuzaimah. Nah, itu semua menyatakan kalau orang yang menyatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Lalu selanjutnya lagi, lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini agak sedikit syubhat di sini. Diperhatikan baik-baik. Telah masyhur dari Imam Ahmad dan pengikutnya, juga Imam Malik dan Imam Syafi'i, begitu pula Al-Asy'ari dan selain mereka yang mengatakan, siapa yang menyatakan lafazku dengan Al-Quran bukanlah makhluk, maka ia termasuk mubtadi. Mubtadi itu bid'ah. Dalam Quran apa? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Mubtadi. Namun ada perkataan Imam Ahmad di bawah ini. Imam Ahmad menyatakan, yang menyatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk adalah Jahmiyah, sedangkan yang menyatakan bukanlah makhluk dialah ahli bid'ah. Kalau menyatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Sedangkan yang menyatakan bukanlah makhluk, dialah ahli bid'ah. Rinciannya berikut ini. Al-Quran itu langsung. Sekarang kita lihat kalimat ini biar tidak rancu. Kalau enggak jadi orang liberal nanti.
Kan disebutkan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Lafaz yang dimaksud sini ada dua. Bisa jadi yang pertama yaitu at-talaffuz. At-talaffuz itu lafaz yang keluar. Suaramu itu namanya lafaz yang keluar. Ya, suara kita. A, ba. Suara yang keluar. Terus yang kedua, yang diucapkan, yang dibaca berarti ya. Yang dibaca. Kalau ini kan lafaz yang keluar. Ya, saya gambarkan itu suara gitu. Jadi suara kita. Terus yang kedua, ini bukan suara, namun yang suara ini keluar apa? Lafaz-lafaz Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Berarti yang dilafazkan. Lafaz yang keluar itu namanya at-talaffuz. At-talaffuzu. Lafaz yang keluar ya. Terus yang dilafazkan itu namanya al-malfuz. Al-malfuz. Yang dilafazkan di sini apa tadi? Al-Qur'an. Yang diucapkan itu Al-Qur'an. Kalau tadi dikatakan, lihat perkataan pertama ya. Siapa yang menyatakan lafazku dengan Al-Quran bukanlah makhluk, nah, maka ia termasuk mubtadi. Saya lompat ke perkataan kedua. Yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk adalah Jahmiyah. Karena maksud Jahmiyah itu ini. Lafazku dengan Al-Quran itu adalah makhluk, ini yang dia maksud. Berarti maksud Jahmiyah apa? Al-Quran itu makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhluk, ya. Lafzi bil Qur'ani makhluk, itu yang dimaksudkan Jahmiyah adalah lafazku ini. Yang dilafazkan berarti yang saya baca. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan itu semuanya makhluk. Artinya bacaan-bacaan ini ya, itu makhluk semuanya. Ini maksud Jahmiyah. Berarti gimana tadi? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah. Itulah tadi kenapa dikatakan kalau yang menyatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk adalah Jahmiyah ini. Namun sekarang lafzi bil Quran ghairu makhlukin. Lafazku dengan Al-Quran itu bukan makhluk. Beda lagi.
Ini masih rancu. Kalau tadi itu yang pertama kita lompat dulu, tadi sudah jelas itu Jahmiyah. Kalau yang ini dia katakan lafazku dengan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Bukan makhluk berarti kalamullah kan? Belum tentu benar juga. Karena lafazku di sini ada dua kemungkinan. Tadi yang dibaca tadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan plus suara yang keluar. Sekarang suaramu itu suaramu sendiri saya ucapkan, saya. Makhluk bukan. Saya lagi ucapkan saya ini. Makhluk apa bukan? Itu kalamullah bukan? Bukan. Nah, itu suaramu. Suara yang keluar. Suara ya. Jadi nafasnya yang keluar, ucapannya yang keluar, ucapannya. Bukan ayatnya ini. Jadi istilahnya apa ya? Ada udaranya begitu, ada yang diucapkan, yang dibaca. Kalau yang dibaca tadi sudah. Kalau kalimatnya lafzi bil Quran ghairu makhluk, lafazku dengan Al-Quran itu bukan makhluk, berarti dia maksudkan itu kalamullah kan? Belum tentu benar. Karena kalau maksudnya ini benar, namun kalau maksudnya yang ini salah. Suara yang keluar, nafas yang keluar, udara yang keluar. Nah ini, itu bukan yang dimaksudkan dengan ya kalamullah tadi. Kalamullahnya tadi ayat-ayat yang dibaca. Maka karena ada kerancuan, maka disebut mubtadi, ahli bid'ah. Karena ada dua kemungkinan ini. Kalau tadi perkataan Jahmiyah, lafzi bil Qur'ani makhlukun, lafazku dengan Al-Quran makhluk, maka dia menganggap yang ini makhluk, ini makhluk. Salah nggak? Salah. Harusnya apa? Ini bukan makhluk yang ini Al-Quran ini. Masih kalamullah. Tadi ya kita hapus ghairu ya. Tadi Jahmiyah. Dia katakan apa? Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Berarti Al-Qurannya makhluk yang dibaca plus yang keluar juga makhluk. Suara yang keluar juga makhluk. Salah nggak? Salah. Namun kalau yang dimaksud ini ghairu makhluk, lafazku dengan Al-Quran bukan makhluk, juga ada kelirunya. Karena kalau yang dimaksudkan dengan Al-Quran iya benar, namun kalau yang ini salah. Ini tetap makhluk. Sudah? Kalau bingung kapan-kapan nanti cari ini lagi. Penting ngaji dulu. Ngaji itu biasanya bingung-bingung awal-awalnya. Sudah, yang penting sudah paham Al-Quran itu kalamullah. Sudah, saya sudah paham sudah. Ustaz gak usah putar-putar lagi tadi. Tadi sudah saya paham, tapi putar-putar jadi nggak paham gitu. Sudah, pokoknya kayak gitulah. Ya. Jadi kalimat tadi, intinya kalimat orang itu kalau katakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, ya, lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, pokoknya gak usah dibahas. Ya, intinya capek lah deni orang kayak gitu. Ustaz, lafazku dengan Al-Quran ini makhluk apa bukan? Sudah, kamu ngaji aja. Kamu bikin pusing aja dengan kalimat itu. Ya, karena bikin orang pusing. Apa yang kamu maksud tadi itu? Iya kan? Harus rinci lagi. Dua ini. Ayat yang kamu baca, kamu bilang itu makhluk, Jahmiyah kamu. Ayatnya yang kamu baca, ya kan? Kalau yang kamu maksud itu suaranya yang keluar, artinya nafasnya yang keluar gitu. Ya, itu jelas makhluk. Namun ayat yang dibaca itu bukan makhluk. Jadi bedakan. Nah sekarang lihat lagi, Al-Quran itu langsung dari Allah, bukan kalam Jibril. Ingat ya, bukan perkataan Jibril, namun langsung dari Allah. Jadi Allah itu berbicara, Jibril itu dengar, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataan ini sampai pada Nabi Muhammad sebagaimana yang Allah katakan. Paham ini? Dari Allah, Allah berbicara pada Jibril. Ya, ini ayat gini. Jibril sampaikan kepada Nabi
Muhammad persis seperti apa yang dia dengar langsung dari Allah. Maksud perkataannya paham? Ya, berarti kalau kalimatnya itu jenengan katakan, itu kan cuma ungkapan Jibril saja. Dia terjemahkan apa maksudnya Allah. Terus Jibril buat rangkaian ayat sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah Al-Qur'an. Salah atau tidak yang kedua ini? Kenapa? Kalau dikatakan itu ungkapan Jibril berarti apa? Makhluk. Iya kan? Karena bukan dari Allah langsung. Yang ingin kita bahas ini adalah Al-Quran itu dari Allah. Jibril dengar. Ya, Jibril dengar itu. Sampaikan persis plak sama. Sampaikan pada Nabi Muhammad apa yang didengar tadi. Paham? Kalau kalimatnya itu Jibril itu dengar kalamullah, lantas dia sampaikan kepada Muhammad dengan ungkapan yang indah sesuai dengan keinginan Jibril. Salah nggak? Salah. Berarti Jibril buat-buat. Nah, yang kita maksud di sini Al-Quran kalamullah langsung dengar dari Allah. Sehingga kalau perkataannya seperti itu tidak mungkin diklaim itu Al-Quran dari Jibril. Jibril itu ungkap-ungkap sesuatu dengan ungkapan Jibril saja. Dia ubah-ubah kalimatnya. Dia sampaikan dengan ungkapan. Iya, ungkapannya sama, namun itu ungkapan dari Jibril, bukan dari Allah langsung. Nah, kalau yang kedua yang dipahami kayak begini, wah itu keliru fatal nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu. Faedah yang bisa disimpulkan dari Syekh Muhammad Basmul sebagai berikut. Al-Quran Al-Azim adalah kalamullah, merupakan sifat di antara sifat Allah. Allah Azza wa Jalla itu berbicara. Di antara kalam Allah adalah apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, itu tidaklah berat. Dalam ayat disebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surah Al-Qamar ayat 17. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah sendiri yang berbicara dengan Al-Quran ini, lalu didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Jibril mendengarnya langsung dari Allah. Nah, lihat garis bawahi kalimat itu. Al-Quran ini itu Allah sendiri yang berbicara. Terus disampaikan, didengar oleh Jibril. Lantas Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagaimana Jibril mendengarnya langsung dari Allah. Berarti ada yang diubah atau tidak? Tidak ada. Yang Jibril dengar langsung ya sudah persis seperti itu. Nabi Muhammad SAW dengar dari Jibril langsung juga seperti itu. Nabi sampaikan kepada para sahabat dengan lapas-lapas ayat juga sama seperti apa yang dia dengar dari Jibril. Berarti langsung sama dari Allah. Kalau kalimatnya seperti ini, kalau dipahami dengan akidah seperti ini, berarti kita sangat-sangat menghormati Al-Quran. Ya kan? Beda kalau tadi ini cuma ungkapan Jibril. Kalau itu ungkapan Jibril, ya, jenengan pada Al-Quran, oh biasa-biasa saja. Cuma dari Jibril, oh bukan dari Allah langsung kok. Ya, kalau Al-Quran diputar atau ada yang baca Al-Quran, sudah nggak dengar juga nggak apa-apa. Iya kan? Namun kalau Al-Quran itu dari Allah langsung, apa sikap kita kalau begitu? Ketika Al-Quran dibaca, apa sikapnya? Diam, dengar, adab. Itu sama seperti, ya, kalau orang tua ngomong ke kita langsung, itu nggak bisa ngapa-ngapain, sudah dengar saja. Kayak gitu kan? Ada atasan ngomong kepada anak buahnya langsung, dia dengar aja langsung. Dia dengar nyima itu, nggak mungkin dia bantah gitu atau dia ribut-ribut gitu, enggak. Ini bosnya lagi ngomong pada dia bawahan, ya, terus dia ya tidak perhatikan tadi, bicara lagi dengan yang lain, nggak bisa. Sama juga dengan orang tua pada anak. Orang tua lagi nasihati, terus anak itu bicara dengan yang lain atau sibuk dengan HP-nya atau yang lainnya, nggak hormat itu. Maka kita membahas ini untuk memuliakan Al-Quran.
Kita anggap Al-Quran itu spesial sekali. Ini kalamullah. Ini bukan pembicaraan biasa ini. Ini bukan sesuatu yang direka-reka, yang ditulis-tulis oleh penulis biasa gitu. Bukan. Ini kalamullah langsung. Ya. Maka kita ada bentuk penghormatan kalau kita memahami seperti ini. Itulah kenapa keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa bahas seperti ini. Ini untuk memuliakan Al-Quran dari sini dulu. Ini nggak dipahami, wah Al-Quran direndah-rendahkan terus. Al-Quran tidak dihormati. Nah, buktinya lihat di pembahasan di bawah terakhir. Akibat tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Nah, ini akibatnya nanti. Dalam masalah hukum dia akan bersikap. Baca. Syekh Muhammad Basmul berkata, akidah ini punya pengaruh hingga permasalahan usul fikih. Asy'ariyah dan Mu'tazilah menganggap bahwa perintah dalam Al-Quran bukanlah bermakna wajib. Begitu pula larangan mereka meyakini juga tidak bermakna haram, karena mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Al-Quran hanyalah ungkapan Jibril menurut mereka. Maka Al-Quran tidaklah dipastikan hakikatnya perintah atau larangan. Nah, akhirnya kalau ada perintah nggak usah dijalankan. Ah, sudahlah, kan cuma Jibril saja. Kalau ada larangan, sudah nggak masalah. Nanti kita sesuaikan dengan ya berlalunya zaman, masing-masing zaman berlakunya beda-beda. Itu perintah aurat tadi ditutup. Wah, itu kan orang Arab yang bilang kayak gitu, nutupnya seperti ini. Nah, kalau di sini kita sesuaikan dengan tradisi yang ada di Nusantara. Nah, jadilah seperti itu. Sudah nggak ada yakin lagi pada Al-Quran sudah. Perintah nggak mau itu dibilang wajib, larangan itu nggak mau juga diyakini, haram nggak mau. Karena apa tadi? Itu cuma kalamnya Jibril. Maka antum akan dikejar ini dulu. Al-Quran itu makhluk apa bukan? Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk? Diserangnya situ dulu. Kalau sudah sepakat, oh iya Al-Quran kita setuju ini cuma perkataannya Jibril atau Muhammad saja. Sudah, berikutnya gampang, syariat hancur semuanya. Ada perintah riba, sudah riba nggak apa-apa sedikit saja, sudahlah. Nah, itu kan cuma larangan ini aja, Jibril aja, Muhammad saja yang buat-buat. Kan ada sebabnya Muhammad sebut kayak begini, gini. Wah, sebutkan macam-macam. Syariat nggak ada pengagungan lagi. Ya, ini pentingnya di situ. Ini dipahami, orang akan bersikap baik pada Al-Quran. Ada perintah apa dengar sudah saya jalankan. Ada larangan apa saya jauhi ini. Pengaguannya ada. Dan ini masalah nanti beralih kepada pembahasan usul fikih. Padahal usul fikih itu dasarnya fikih di situ. Ya, fikih yang kita itu pelajari dasar-dasarnya untuk penyimpulan dalil, cara istimbat, gimana kita simpulkan itu ilmu usul fikih. Maka orang-orang filsafat, liberal, Mu'tazilah serangnya itu pada ilmu usul fikih. Mereka kuasai di situ. Maka ada ilmu usul fikih yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Contoh mereka nggak banyak menyinggung ini. Gak banyak menyinggung tentang Al-Quran itu kalamullah di situ. Ya, mereka tidak banyak menyinggung itu. Kalau orang-orang Mu'tazilah, cuma kasih tahu teori-teori gini saja. Maka ditekankan di sini ini masalah akidah. Ya, sehingga ini bukan masalah biasa. Ini bukan hanya masalah dipenjarakannya Imam Ahmad atau bukan. Imam Ahmad dipenjarakan gara-gara masalah ini memang. Namun Ahmad punya maksud besar di sini membela Al-Quran dengan menyatakan Al-Quran itu kalamullah, walaupun isi orang-orangnya ketika itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dipenjara gara-gara itu. Tetap ngotot pada akidahnya. Seandainya Imam Ahmad itu ngalah, sudahlah saya katakan saja Al-Quran itu makhluk biar saya selamat. Wah sudah, Al-Quran sekarang sudah bagaimana lagi jadinya. Karena Imam Ahmad itu pembela sunnah, kalau dia mau mengucapkan seperti tadi karena mau takut dibunuh, sudahlah saya ucapkan saja Al-Quran itu makhluk. Sudah mungkin nggak ada lagi orang-orang yang menegakkan sunnah saat ini, yang mengajarkan Al-Quran, yang membela Al-Quran saat ini, nggak ada lagi. Jadi perjuangan beliau ketika itu. Nah ini pembahasan Al-Quran itu kalamullah. Pembahasan dari Imam Al-Muzani cuma perkataan tadi.
Wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu laisa bimakhluqin. Al-Quran itu kalamullah dari sisi Allah dan bukanlah makhluk yang nanti bisa binasa. Itu perkataan ringkas dari Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab.